marilah pada kesempatan kali ini kita meningkatkan iman dan takwa kita, yaitu menyimak salah satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu kaidah al-jaza'u min jinsil amal, yaitu balasan itu setimpal dengan jenis perbuatan. Saudaraku muslimin, kaidah balasan setimpal dengan jenis perbuatan ini adalah sunnah ilahiyah, sebuah kaidah syar'i yang agung yang berasal dari nas-nas syar'i, yang maknanya adalah bahwasanya balasan setimpal dengan jenis perbuatan itu sendiri. Bila baik maka baik pula lah balasannya, dan bila buruk maka buruk pula lah balasannya. Inilah makna dari firman Allah, jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Semakna pula dengan hal ini sebuah ungkapan yang mengatakan kama tadinu tudan, sebagaimana kalian membalas maka seperti itu pula lah juga kalian akan dibalas. Saudaraku muslimin, seandainya seorang muslim dia meletakkan kaidah ini di hadapan kedua matanya, niscaya akan menghalanginya dari banyak berbuat dosa, serta akan selalu memberikan gambaran kepadanya akan akibat dari perbuatan yang telah menantinya. Nabi SAW bersabda, kama la yujtana minas syauqi al-ainabu, sebagaimana anggur tidak akan pernah dipetik dari duri, kadzalika la yanzil fujjaru manazil al-abrar, demikian pula para pendosa tidak akan pernah menempati kedudukan orang-orang yang baik. Fasluku wa ayya tariqin syi'tum, tempuhlah jalan mana saja yang kalian mau. Fa ayya tariqin salaktum waratum ala ahliha, jalan mana saja yang kalian tempuh pasti akan kalian sampai kepada penitinya. Saudaraku muslimin, dalam riwayat Imam Darqutni dan juga yaitu Abu Nuaim dan juga Al-Hakim, itu disebutkan, man arada ayanzura malahu lillah malahu indallah falyanzur malillah indah, siapa yang ingin melihat kedudukannya di sisi Allah, maka lihatlah kedudukan Allah pada dirinya. Imam Hakim menambahkan, fa innallaha yunzilul abda min haitsu anzalahu min nafsihi, karena Allah SWT itu akan menempatkan seorang hamba di mana hamba itu menempatkan dirinya padanya. Maka saudaraku muslimin, kaidah balasan itu setimpal dengan jenis perbuatan ini adalah merupakan kaidah syar'i yang penting. Ini adalah merupakan kaidah yang memiliki pengaruh besar dalam memperbaiki agama dan dunia bagi orang-orang yang mereka memiliki akal, mereka yang menimbang perbuatan itu dengan akibatnya. Saudaraku muslimin, kaidah ini adalah merupakan motivator untuk melakukan amal-amal soleh, pencegah dari bertindak zalim, dan penghibur bagi orang-orang yang terzolimi. Seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu tahu akibat dari perbuatan zalimnya, bahwasanya Allah SWT pasti akan memberinya minum dari gelas yang sama, pasti dia akan berhenti dari perbuatan zalimnya, serta dia akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika Sa'id bin Jubair itu ditanya oleh Hajjaj bin Yusuf, kata Hajjaj, pilihlah olehmu wahai Sa'id, dengan cara bagaimana kamu kehendaki aku untuk membunuhmu? Maka Sa'id bin Jubair pun berkata, bahkan pilihlah sendiri olehmu wahai Hajjaj, sungguh demi Allah tidaklah engkau benar-benar membunuhku, melainkan kelak pasti Allah SWT akan membunuhmu dengan cara yang semisalnya pada hari kiamat. Seorang penyair berkata, basyiril qatil bi annaul maktul, beri kabar kepada orang yang membunuh bahwasanya dia juga pasti akan dibunuh. Saudaraku muslimin, seandainya orang yang pelaku maksiat
mengoyak-ngoyak kehormatan mereka itu tahu bahwasanya keadilan Allah memutuskan bahwa kehormatannya pun juga pasti akan dirusak, tentu dia akan berhenti dari merusak kehormatan manusia. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, sesungguhnya zina itu adalah hutang. Jika engkau menghutangnya, maka pelunasannya adalah dari keluargamu. Siapa yang berzina di suatu kaum dengan biaya 10 dirham, maka akan ada yang dizinai di tengah-tengah keluarganya dengan harga cuma-cuma. Saudara kaum muslimin, tema kita kaedah balasan setimpal dengan jenis perbuatan ini berkisar dengan seputar 3 nama dari nama-nama Rabb kita Azza wa Jalla, yaitu Al-Hakam yang maha bijak, Ar-Rahim yang maha kasih sayang, dan Al-Adil dan yang maha adil. Saudara kaum muslimin, Allah SWT akan memberikan balasan kepada hambanya sesuai dengan perbuatan yang muncul dari mereka sendiri, di mana beliau berkata, la yazalu qaumun yataakharuna hatta yuakhirumullah. Senantiasa suatu kaum mereka itu berlambat-lambat sampai Allah SWT pun memperlambat mereka. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, yakni mereka sengaja terlambat di dunia dari saf yang pertama, maka Allah SWT pun memperlambat mereka dari keluasan ruh rahmat dan karunia-Nya pada hari kiamat. Demikian pula kaidah balasan itu setimpal dengan jenis perbuatan itu sendiri adalah yaitu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, ridho Rabbi fi ridhol walidain wa sukhtuhu fi sukhtihima. Keriduan Allah itu ada pada keriduan kedua orang tua, dan murka Allah itu ada pada murka keduanya. Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, yaitu murka Allah ada pada murka keduanya, maksudnya adalah yang sesuai dengan tuntunan syar'i. Saudara kaum muslimin, demikian juga dengan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra fid dunya summa lam yatub minha hurimaha fil akhirah. Siapa yang meminum khamar di dunia, siapa yang di dunia ini meminum khamar, kemudian dia tidak bertobat darinya, maka dia akan dihalangi, yaitu di akhirat. Dia akan dihalangi dari meminumnya di akhirat. Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala boleh berkata, dia dihalangi dari meminumnya di akhirat itu sebagai balasan yang setimpal. Man ta'ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum tiba waktunya, maka dia akan diganjar dengan dihalanginya dia dari mendapatkannya. Maka alangkah merugi dan menyesalnya dia yang telah menjual khamar-khamar sungai-sungai khamar di surga yang lezat bagi para peminumnya yang disediakan di surga, yang mana dia telah menukarnya dengan minuman yang bisa menghilangkan akal dan merusak agama dan dunianya. Saudara kaum muslimin, demikian pula di antara bukti dan dalil yang menunjukkan akan kaidah yang kita sebutkan, al jazaa'u min jinsil amal, bahwasanya balasan itu akan setimpal dengan jenis perbuatan, yaitu sabda Nabi kita SAW yang mulia, di mana suatu ketika beliau berkata kepada sahabat Abdullah bin Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah olehmu Allah, pasti Allah SWT akan menjaga dirimu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah olehmu Allah, pasti engkau dapati pertolongan Allah itu senantiasa berada di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam annal ummata. Ketahuilah, jika seluruh umat law ijtamat ala yanfa'uka bi syai'in, mereka berkumpul ingin memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka,
sedikit pun mereka tidak akan memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah jatahkan untukmu. Wa in ijtama'u ala ayadurruka bi syai'in, dan jika mereka berkumpul ingin menimpakan bahaya kepadamu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika, sedikit pun mereka tidak akan mampu menimpakan bahaya kepadamu kecuali apa yang telah Allah takdirkan bakal menimpa dirimu. Saudara kaum muslimin, Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya Jawami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan hadis ini dengan berkata, ihfazillah yahfazka, jagalah olehmu Allah, pasti Allah akan menjagamu. Maksudnya adalah barang siapa yang menjaga batasan-batasan Allah, yang dia memperhatikan hak-hak Allah SWT, maka Allah pasti akan menjaga dirinya. Fa innal jazaa min jinsil amal, kata beliau, karena sesungguhnya balasan itu akan setimpal dengan jenis perbuatan. Adapun penjagaan Allah kepada hambanya, yang paling mulia dan paling utama, Allah SWT akan menjaga agamanya, Allah SWT akan menjaga imannya. Dia akan dijaga dari syubhat-syubhat yang menggelincirkan, bid'ah-bid'ah yang menyesatkan. Dia akan dijaga dari perkara-perkara yang diharamkan, sehingga dia diwafatkan oleh Allah dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Artinya dia mendapatkan husnul khatimah. Di antara juga penjagaan Allah, Allah SWT akan menjaga hartanya, akalnya, pikirannya, dan anak-anaknya. Dan Allah SWT juga akan menjaganya dari dunia yang diinginkannya lantaran kasih sayang Allah SWT kepadanya. Sebagaimana dalam hadis Mahmud bin Labid, di mana Nabi SAW bersabda, innallaha la yahmi abdahul mu'min wa huwa yahmihi, sesungguhnya Allah SWT benar-benar menjaga hamba yang beriman itu dari fitnah dunia. Allah SWT benar-benar menjaganya. Kama tahmuna maridakum minat ta'am wa syarab takhafunahu alaihi, sebagaimana kalian menjaga orang sakit kalian dari makan dan minum karena khawatir menimpa dirinya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala